Halo Mario Booster, ya selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, sebelum kita mulai videonya, gue sebagai pemilik channel Mario Angelo dan juga beserta para kru, gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa menghibur kalian semua. Oke. Dan di video kali ini gue akan bahas mengenai alasan kenapa Tiamat ini menyerang Godzilla di film Godzilla Kong The New Empire, sehingga Godzilla mampu untuk berevolusi menjadi lebih kuat sebelum dia bertarung dengan Scar King dan juga Titanosimo. So Mario Booster, let's break down this video. Tiamat pertama kali muncul dalam film Godzilla King of the Monsters saat King Ghidorah berhasil membunuh Godzilla dan dia memanggil semua para Titan di seluruh dunia untuk merespon panggilannya. Nah, bentuknya dia seperti ular naga, tapi dia hidup di dalam sebuah perairan. Dan kita bisa melihat ya, di layar Monarch Corporation ini, lokasi Tiamat saat itu ada gak jauh dari lokasi Rodan. Dan kebetulan juga dia juga mendengar panggilan dari mesin yang bernama Orca tersebut. Dan sejak saat itulah akhirnya Tiamat ini sering berpindah-pindah tempat sampai akhirnya dia bertemu dengan Godzilla, yang kisah ini terjadi dalam komik Godzilla Dominion sebagai bentuk spin-off dari kisah Godzilla vs Kong yang dirilis pada tahun 2021 silam oleh pihak Legendary Pictures. Nah, di komiknya itu udah menceritakan bahwa Tiamat ini telah berhasil mengalahkan gorila kuno yang pernah mengusir Godzilla dari rumah asalnya. Sehingga inilah yang membuat si Tiamat ini menjadi Titan yang gak bisa diremehkan kekuatannya oleh para Titan lain. Dan ini juga menjadi alasan utama kenapa di Godzilla vs Kong kemarin itu Godzilla sangat membenci Kong di awal-awal film ya. Karena dia masih ingat kepada Kra yang udah pernah membuatnya terusir dari rumahnya sendiri. Sehingga Godzilla menganggap Kong sebagai ancaman saat itu ya. Dan karena hal itulah makanya Monarch Corporation akhirnya mereka memberikan julukan kepada si Tiamat ini sebagai Titan penghancur alias The Destroyer ya. Karena memang sifat Tiamat ini yang begitu agresif dan juga terlalu percaya diri terhadap semua lawan-lawan yang udah pernah ia hadapi sebelumnya. Dan by the way, di ending Godzilla King of the Monsters, setelah para Titan ini udah tunduk kepada Godzilla dan mereka mengakui bahwa Godzilla adalah raja para monster ya, ternyata ada beberapa Titan ini yang gak tunduk kepadanya, yaitu adalah Tiamat dan juga Skylla. Tapi ketika Tiamat ini bertemu dengan Godzilla di komik itu, akhirnya Tiamat mengakui juga bahwa Godzilla adalah raja para monster karena dia hampir dibunuh oleh Godzilla sendiri di komik itu ya. Tapi tampaknya adalah Tiamat ini sepenuhnya nggak menghormati Godzilla dan tetap menyimpan amarahnya bahwa suatu saat nanti Tiamat akan melepaskan dendamnya jika kekuatannya udah pulih kembali. Nah, akhirnya beberapa tahun kemudian akhirnya Tiamat memutuskan untuk pindah ke sebuah daerah Arctic yang dimana itu adalah daerah yang penuh dengan es dan juga salju. Dan tempat itu adalah tempatnya sama ketika King Ghidorah pertama kali ditemukan oleh Monarch Corporation selama dia membeku dalam sebuah balok es. Nah, by the way, untuk video ini udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Oke, bisa kalian cek aja di channel ini. Nah, akhirnya Tiamat menjadikan tempat itu sebagai rumah barunya. Tapi ternyata nggak disangka bahwa di rumah Tiamat ini ada sebuah energi misterius yang sampai sekarang belum diketahui ya. Dan itulah membuat si Tiamat ini akhirnya berevolusi menjadi sangat kuat dan berubah menjadi bentuk magenta. Maka dari itu ketika Tiamat ini udah merasa hebat dan dia udah merasa nggak terkalahkan oleh kekuatan baru itu ya, makanya Tiamat udah bersiap untuk menghadapi Godzilla jika dia menerobos wilayah kekuasaan barunya itu. Nah, pertanyaan adalah kenapa Godzilla ini harus kesini dulu untuk menyerang Tiamat sih? Well, kita udah tahu ya kalau sepanjang Monsterverse ini Godzilla ini adalah jenis Titan yang sangat sensitif, yang dimana dia bisa merasakan bahaya yang mengancam dari Titan-Titan lain. Dan ini udah pernah ia rasakan di film terbarunya di New Empire kemarin ya, ketika Godzilla bisa merasakan ancaman dari Titan yang bernama Skylla yang saat itu menyerang kota Roma. Kemudian Godzilla juga bisa merasakan ancaman dari Hollow Earth, yang dimana Hollow Earth itu udah dikuasai oleh Scar King dan juga Titan kuno yang bernama Titanosimo, yang
di mana mereka akhirnya berusaha untuk melakukan penyerangan terhadap dunia permukaan alias dunia manusia. Tapi tenang, kalau Titan yang nggak mengancam keselamatan manusia, maka Godzilla tidak akan membunuhnya. Karena Godzilla ini bisa membedakan mana Titan yang jahat dan juga mana Titan yang menjadi pelindung manusia dan juga pelindung bagi dunia Titan itu sendiri ya. Nah, di sini letak permasalahannya. Setelah Godzilla udah mengalahkan Skilla dengan menerima semua energi nuklir yang ada di tubuhnya itu, akhirnya Godzilla terpaksa harus berpindah ke tempat yang dingin agar supaya Godzilla bisa menahan energi itu sehingga tidak memicu ledakan besar, karena itu akan dipenuhi oleh korban jiwa. Karena buat yang belum tahu ya, kalau hawa yang sedingin es itu bisa meredamkan ledakan sekelas nuklir sekalipun. Makanya Godzilla pergi ke sana dan gak sengaja ketemu dengan Tiamat tersebut ya. Nah, dari situlah akhirnya Godzilla bertemu dengan Tiamat dan terjadi sebuah pertempuran yang sangat hebat di antara keduanya. Kan ternyata Tiamat udah menyerap energi itu cukup lama ya, selama dia beberapa tahun dari film Godzilla yang kedua ya. Dan itu dikarenakan energi ini bisa mendapatkan sumber elektromagnetik yang berasal dari sebuah sinar matahari yang berinteraksi dengan kutub utara ya. Sehingga energi ini menyebabkan semua energi tersebut akhirnya berwarna magenta alias merah muda. Maka dari itu Godzilla berusaha untuk menyerap semua energi itu dari Tiamat, karena dia ingin mempersiapkan pertarungannya melawan Shimu dan juga Scar King, yang dimana ancamannya berada di dalam sebuah dimensi yang bernama Hollow Earth. Tepatnya itu berada di bawah inti bumi. Nah, akibatnya setelah Godzilla udah menyerap semua radiasi itu ya, dia memutuskan untuk berhibernasi selama beberapa jam. Sampai akhirnya Godzilla bangun dan dia berhasil berevolusi menjadi Godzilla Magenta sebagai bentuk terakhirnya. Nah, hal ini diakibatkan seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan DNA Tiamat yang sudah ia serap sebelumnya, sehingga dia akhirnya berevolusi makin kuat daripada yang sebelumnya ya. Nah, kalau kalian ngerti film itu, Tiamat duluan lah yang menyerang si Godzilla ini, karena dia pikir dengan kekuatan barunya itu Tiamat bisa mengalahkan Godzilla dengan begitu mudahnya karena egonya yang kegedean. Tapi ternyata Godzilla mampu mengalahkan Tiamat dengan segitu mudahnya, Pak. Adek, kasian banget ya. Well, gue punya firasat sih kalau di next Project Monsterverse berikutnya kita bisa melihat ya, kalau Tiamat ini kan dia kan udah beberapa tahun ya di dalam dunia Arktik itu, dan kemungkinan dia udah punya telur-telurnya yang belum menetas, dan kemungkinan Tiamat ini bisa muncul di next Project Monsterverse itu dan akan menjadi ancaman besar bagi Godzilla ataupun Kong ya, mungkin ya. Jadi mungkin bisa gue asumsikan bahwa Tiamat bisa kembali di next Project Monsterverse berikutnya. Waduh, merinding nih. Oke, sebelum kita kasih videonya, gua mau kasih kalian sebuah informasi kalau kita udah punya t-shirt official Godzilla x Kong The New Empire dari gua sendiri ya. Nah, di kaos ini sudah ada banyak banget ukuran dan juga tersedia warna hitam dan juga putih. So, buat kalian yang pengen order, langsung aja kalian bisa pre-order di tokopedia.com/MarioAngelo. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Oke? Thank you guys. Oke, itu aja mengenai penjelasan soal Tiamat ini menyerang Godzilla di film Godzilla x Kong The New Empire sebagai project kelima Monsterverse yang masih tayang di bioskop sampai sekarang ini ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, monggo kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.